terpanggil untuk ringan hati datang ke masjid ini guna melaksanakan kewajiban kita salat fardu maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian-kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad. Semogalah pengajian-pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari maghrib ke maghrib, dari subuh ke subuh, benar-benar dapat memberikan pemahaman yang benar kepada kita terkait dengan masalah agama, lebih khususnya terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah, sehingga dengan seringnya kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan kita dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan kualitas ibadah, mutu nilai ibadah seseorang di hadapan Allah. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Di tengah-tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada contoh dari Rasulullah. Semoga kita selalu tetap istiqamah, setia, berada di jalan Allah, beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Salawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat, dan tentu orang-orang yang selalu setia istiqamah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga sampai akhir hayatnya. Sebetulnya yang kena jadwal untuk mengisi kajian kita minggu pertama ini adalah Ustaz Rijal Rahman, karena yang bersangkutan beliau masih berada di tanah suci, masih melaksanakan umrah, membimbing umrah. Mudah-mudahan nanti minggu depan, karena ini kita gilirkan, beliau bisa mengisi acara atau kajian kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita malam ini ulun ingin sedikit mengemukakan beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam suatu ibadah supaya ibadah kita betul-betul diterima di sisi Allah. Sebab yang dinilai itu adalah ayyukum ahsanu amal, bukan ayyukum aktsaru amal. Siapa yang paling pas, siapa yang paling baik, siapa yang paling tepat ibadah. Ini harus kita pahami supaya kita tidak sia-sia di dalam beribadah. Karena kita harus memahami ibadah itu dalam kajian yang secara umum, apa saja yang kita lakukan asal ia mendapat ridha dari Allah, itulah ibadah. Dan itu sesuai dengan fungsi dan tugas pokok kita hadir di bumi ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oleh karena itu maka Allah memberi ruang dan waktu kita untuk syarat dengan ibadah. Mulai kita hendak guring malam tadi sampai kita kaina hendak guring malam kaina, sebetulnya peluang untuk beribadah cukup lebih dari malam tadi itu. Kalau kita berniat aku hendak basung-basung guring supaya nyaman kaina melaksanakan yang mulai salat tahajud, maka guring kita malam itu ibadah. Meskipun kita makar karo misalnya, habis kita bangun tidur ada doa di situ. Syukur alhamdulillah Allah menghidupkan aku kembali setelah dimatikan beberapa jam yang lalu. Kita tidur itu hakikatnya mati gitu. Tapi Allah menghidupkan kita, lalu kita berdoa di situ, ibadah kita kepada Allah. Lalu kita ke toilet melaksanakan keperluan pribadi, di depan toilet kita ada doa, ibadah di situ. Keluar toilet kita ada doa, ibadah di situ.
lalu kita qiyamul lail, salat tahajud, ibadah. Habis salat tahajud kita bersiap-siap pergi ke masjid. Dari rumah semua langkah kaki dan ayunan tangan kita menuju masjid, ibadah di sini. Masuk masjid kita bersalawat kepada Rasulullah, ibadah. Sebelum duduk ada tahiyatul masjid, ibadah. Lalu dikumandangkan azan, ada doa di sini, ibadah kepada Allah. Lalu kita salat 2 rakaat menjelang salat subuh sunat fajar, ibadah. Lalu kita bersama-sama melaksanakan salat subuh, ibadah. Sampai kita habis subuh ada salat duha, habis salat duha mari kita bertebaran. Ada yang bergawi, berdagang, mengajar dan sebagainya. Semua langkah kaki kita itu ibadah. Hatta seorang ibu yang pergi ke pasar, dia berbelanja untuk kepentingan makan keluarga di rumah, ibadah kepada Allah. Jadi sibuklah arti ibadah itu. Apapun yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah, asal itu mendapat dari Allah. Nah, lalu yang kita perhatikan, ulama memilah, ulama membagi ibadah itu ada 2. Ada ibadah mahdah, ada ghairu mahdah. Ibadah mahdah ini ibadah khassah, ibadah khusus. Ibadah mahdah itu ialah ibadah murni, penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Itu ibadah murni, ibadah mahdah. Seperti sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Jadi tata cara melaksanakan ibadah mahdah ini dia terikat, sehingga ibadah mahdah itu memenuhi 4 prinsip. Jadi supaya kita bisa membedakan mana yang khassah, mana yang am. Prinsip pertama ibadah mahdah itu ialah pertama, keberadaannya harus ada dalil. Dasar pelaksanaannya harus ada dalil, baik itu Al-Quran maupun hadis. Sehingga kaidah usul fikihnya berbunyi, segala macam bentuk ibadah dilarang kecuali apa-apa yang diperintah. Selama ada perintah, jangan diganggu. Yang mana? Salat, kenapa kita salat? Karena banyak perintah akhir salat. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada perintah. Kenapa kita zakat? Banyak ayat dalam Al-Quran tentang zakat. Kenapa kita haji? Perintah haji ada. Akikah ada, perintah Rasul. Kullu ghulamin murtahinun bi akikati. Setiap ada yang lahir tergadai dengan akikahnya, disembelihkan pada hari ke-7, diberi nama, dicukur rambutnya. Contoh Rasul. Kenapa kita melaksanakan ibadah korban? Ada perintah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya adalah kami memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka kerjakanlah sholat karena aku, wanhar, dan berkorbanlah. Ada perintah. Jadi pertama, adakah perintah dalil? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil jika kamu yang benar. Jadi kalau ada dalil, jangan digaui. Kalau yang ibadah mata, kenapa Masjid Al-Quran kadang melaksanakan 3 hari? Ada dalil. Ada dalil. Baik dari hadis atau dari tapi tidak ada itu. Kenapa kadang menuju hari? Ada dalil. Kalau itu ibadah mata, datangkan dalil.
minta dalil apa kami. Kenapa kalian menyalahi? Ada dalilnya. Bisa nyalahi berapa bulan? 40. Kenapa kalian 40? Ada dalil. Bisa 40. Nyakus. Pindah kapal ini bisa jangan kami. Menyeratus kan ada dalil. Bahwa ada dalil. Karena mengharuskan dapatkan dalil. Kenapa kita kada melaksanakan salat turun bala? Ini bulan Safar dah masuknya. Kita ada arba mustamir. Hati-hati itu ya, yang beta kira tuh arba mustamir itu arba terakhir di bulan Safar. Diyakini oleh sebagian saudara-saudara kita, di situ Allah menurunkan bala. Maka di situ ada sholat 2 rakaat. Rakaat pertama ayatnya ini. Rakaat kedua ayatnya ini. Ulun kada hafal juga. Mun hafal kita baca dalam kami juga. Kada ada dalil. Dan itu masih dikerjakan orang hari ini nanti ada arba mustamir di bulan Safar. Hari arba terakhir di bulan Safar diyakini Allah menurunkan 3.200 bala. Maka untuk menolak bala itu ada salat 2 rakaat. Logikanya aja sudah kada benar. Masa Allah menurunkan bala kepada orang yang beriman kayak kita ini? Ya kan logis. Bertolak bala. Ini ada perintah itu. Kalau salat kan berarti kan ibadah mah ada dalilnya. Tidak ada dalil. Sehingga prinsip pertama tadi harus kekeh dipegang. Jangan asal gawe tapi kada tahu dasarnya. Dan hari ini banyak yang memang orang mengerjakan hanya sekadar ikut-ikut. Beberapa yang lalu sempat ceramah di Masjid Muara, klien Muara, masih ada orang beli ham 1. Ngerti beli ham 1? Apa itu ngarannya? Betul malah jual ham 1 itu. Kalau sudah kemarau, dari panas itu, wah itu setiap bulan sekali, 3 bulan sekali, kami dahulu di wadah di rumah ini di Gampang Mulu itu, orang Jepang orang putar itu di Sungai Baru situ tuh, ma'arah kita hari. Beli ham 1 sampai hafal ya beli ham 1 untuk anak saya gitu sampai banyak hafal liham 1 untuk BBH Harawabah il-Khatimah Al-Mustafa Wal-Murtada Wabda Umar ya gimana Allah itu yang diarah boleh liham 1 untuk BBH Harawabah il-Khatimah Al-Mustafa Wal-Murtada Wabda Umar Wal-Fatimah apa kita karena akan boleh orang yang babaya mengerti bahasa Arab ini tak tahu artinya ini. Orang liham 1 bagiku ada 5 yang bisa melindungi menolak bala dari bala. Apa yang lima? Al-Mustafa Rasulullah Al-Murtada Ali Wabda Umar anak Ali Hasan dan Husain dan Fatimah 5. Gimana Allah? Jangan sampai baca pian ini hati-hati mana ini syirik. Ya kami hari ini Gampang Mulu di polisi tekan itu atau liham 1 untuk BBH dan arti yang itu hari ini masih terjadi. Ada perintah? Ada perintah. Betul apa? Kalau mau berdoa setiap saat kita memohon doa untuk kita terlepas terhindar dari bermacam-macam keburukan, bermacam-macam kejahatan. Surah Al-Falaq aja kan tidak datang
disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan. Bagus dibaca surah Al-Falaq, makanya kita baca Al-Fatihah, ya aku Allah baca apa kalau berabbil falaq berabbil nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Rabbku, kepada Allah yang menguasai subuh. Apa perintah? Min syarri makhluk, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam kalau sudah tiba gelap gulita. Wa min syarri nafatsati fil 'uqad, berlindung dari kejahatan wanita penyihir yang menghembuskan dari bubul-bubulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejahatan para pendengki bila ia. Mari berlindung di situ. Berlindungnya kepada apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, qul a'udzu birabbil. Aku berlindung kepada Allah, bukan kepada yang lima tadi. Kalau yang li hamsatun, aku berlindung kepada yang lima. Rasulullah, Ali, Hasan, Husain, dan Fatimah. Ini ada dalil dan ada dasar. Jadi pertama, datangkan kalimat. Prinsip yang kedua, tata cara melaksanakannya ittiba kepada Rasul. Pola pelaksanaannya tidak boleh keluar dari apa yang contoh Rasul, karena ini ibadah. Ada dalilnya sama, ada dalilnya, tapi cara menggawinya berbeda. Ada tidak ittiba kepada Rasul. Prinsip pertama ada dalil, yang kedua prinsipnya menggawinya harus ittiba kepada Rasul. Salat misalnya sudah dikunci oleh Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Melihat aku salat ini baik praktek gerakannya dari takbir sampai salam maupun lapas-lapas bacaannya harus ittiba kepada Rasul. Jangan maulah seorang, jangan menambahi. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Menambah-nambah sesuatu yang baru itu ada pada ranah ibadah madah. Saya dikunci oleh Rasul, sudah salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Kayak apa aja kita melihat Rasul, kita juga dapat ketemu melalui hadis-hadis beliau lengkap diuraikan di situ. Sehingga begitu kita ittiba kepada Rasul, maka di dalam kita bersalawat pada saat kita tahiyat itu kita tidak menambah kalimat sayyidina untuk Rasul, karena teks aslinya salawat itu tidak ada kata sayyidina. Kalau di luar sholat bolehlah kita sebagai rasa takjim kita membesarkan Rasulullah, sehingga salawat kita ada bertambah kata sayyidina, karena teks aslinya memang ada itu. Kalau rasa takjim kita ya boleh kita nambah, tapi jangan juga terlalu berlebih-lebihan. Nah, tapi kalau sudah kita yang lain yang kayak karas menanda, ada tiba di luar salat kah, di dalam salat kah, ada tiba. Allahumma shalli ala Muhammad, titik. Kita bisa nambah sayyidina di dalam, di luar salat. Kan itu dikunci oleh Rasul. Perintah sholat itu biasanya perintahnya itu legit, tidak umum. Kayak apa cara melaksanakan sholat? Rasul menjelaskan. Coba di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, idza kuntum
kuntum ila sholat, bila kamu hendak mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Basuhlah mukamu dan basuhlah kedua tanganmu hingga sampai siku. Basuhlah kedua kakimu hingga sampai kedua mata kaki. Itu aja perintah melaksanakan sholat untuk berwudu. Kayak apa cara membasuh anggota-anggota wudu itu? Rasul menjelaskan. Jadi ada dalam Al-Quran tuh kayak ini basuh muka, kayak ini basuh tangan, kayak ini basuh batis, kayak ada. Rinciannya kayak apa cara mengerjakan itu tadi Rasul menjelaskan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Basuh mukamu, basuh tanganmu hingga sampai siku, usap kepalamu, basuh kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Itu aja dalam Al-Quran. Kayak apa cara membasuh anggota-anggota wudu tadi? Lalu Rasul menerangkan dengan hadis-hadis beliau. Kalau kita beriktibar kepada Rasul, maka wudu kita akan ada wudu bercacat. Ngerti apa yang bercacat? Tidak ada. Tidak ada. Karena telinga itu bagian dari kepala. Usap udah Rasul, bukan dibasuh tapi diusap, sehingga air yang tersisa di telapak tangan kita inilah yang diusap ke kepala. Kalau dibasuh tadi mau dibasuh ini dari tangan siku. Nah sekarang ada problem lagi nih. Tempat penguduannya tinggi kerannya, kakak awalnya rendah, lalu ini mau basuh. Nah ada problem begini di situ. Padahal tadi tangan masih kok. Jadi kita tidak mengenal rukun wudu itu 6 perkara seperti yang ada di dalam silabus sekolah kita. Kalau kakak-kakak kita ditakuni berapa rukun wudu itu 6 perkara, 10 yang diberi nilai. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh tangan. Keempat, mencacak ubun-ubun. Dan kelima, membasuh batis. Dan keenam, tertib. Padahal kalau kita iktibar kepada Rasul, kayak percaya Rasul wudu, pertama, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Langkah kedua, berkumur-kumur 3 kali sambil memasukkan air ke salah satu lubang hidung, kemudian memasukkan. Kemudian baru yang ketiga, membasuh muka 3 kali dengan masing-masing menguncinya pada sudut mata. Yang kelima, membasuh tangan sampai siku, yang dimulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri masing-masing 3 kali. Kalau tadi kan membasuh. Yang kelima, mengusap kepala, bukan mencacap kepala, mengusap kepala. Lalu yang keenam, membasuh kedua kaki hingga sampai mata kaki. Lalu yang ketujuh, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Jadi kalau kita bawa wudu seperti wudunya Rasulullah, mesti rusak yang mulut kita bisa ada. Karena diusap. Ujar Rasul, tampunglah air dari bejanamu, letakkanlah kedua tanganmu di atas dahimu, usaplah kepalamu sampai ke tungkakmu, kembalikanlah kedua tanganmu ke dahimu, masukkan kedua telunjukmu ke dalam lubang telingamu, usaplah daun telingamu bagian belakang melalui ibu jarimu. Cukup sekali. Jadi membasuh telinga itu bagian dari kepala.
maka dia tidak terpisah. Bukan. Nah, jadi kalau memang wudhunya Rasulullah rusak jambul, kita rusak surau juga Pak. Itu makanya nanti kita itu ada surau di situ. Rambut tidak bisa kata. Rambut lah. Ulun dipel lagi kemudian lagi. Jambul ini kayak itu di protes juga. Ada yang protes lah orang tua dari anak milenial ini kan ngerti maksudnya. Tuh di protes tuh jambul itu cacat kayak itu. Rupanya Nur agama ini paham supaya kita nih tujuan jangan memainkan jambul. Ikan tuh hanya kawah jambul. Kan rusak jambul. Di sini. Kalau ijibah kepada kan ini ibadah mana kan dikunci oleh Rasul. Oleh karena itu maka tadi hadis Rasul tadi Sallu kama ra'aitumuni usolli itu lengkap tadi jelaskan. Bahari baiklah. Waktu ulun masih akan ngerti lagi. Hadis ini Pak Ainang dipersoalkan orang yang dijadikan orang dasar dalil orang sembahyang bosan. Dahulu Pak di kalau usul salin ini baru itu. Ada yang alim-alim kadang-kadang ikan di hadis usali apa dasarnya? Dan kita melihat kalau kami usali ada dasarnya. Ya hadis ini kayak orang tadi. Cuma hadis itu tadi di Kawal Bahari diterjemahkan orang Bapanggalan. Sapali bahasa Indonesia, dan sisanya bahasa Banjar. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku usolli. Nah, lalu orang usolli saya Banjaran. Itu artinya sembahyanglah kamu, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku usolli. Lalu orang ini dasarnya itu kami usolli itu. Bukan nikah kata usolli apa dasarnya? Ya, kalah kita minta dasarnya maka ada dasar. Nah, ada niat. Kalau usolli itu kan lapas. Niat itu adanya di sini. Kalau usolli itu adanya di mimpi. Itu bedanya. Ini karena galiannya kadang mendasarkan pada kisah. Banyak pak dalil-dalil yang dalilnya sama, tapi menggalinya lain-lain. Mestinya kalau dia udah ibadah intima kepada Rasul. Salawatnya kita salawatnya sama dalil yang dipakai. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Ada perintah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, salatlah kamu pada Rasul. Begitu perintah salawatnya sampai kepada para sahabat, sahabat itu ada wani murah salawat seorang. Datang berduyun-duyun kepada Rasulullah. Orang banyak nih. Ya Rasulullah, ini perintah salat datang kepada kami. Sudah kami bisa mengajari gitu. Ini ada perintah salawat nih. Ajari kami ya Rasulullah. Kayak apa gara kami salat kepadamu? Kada wani murah seorang. Aku ujar Rasul. Karena datang ini orangnya banyak. Katakan oleh kalian kalau bersalat padaku, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus sampai innaka hamidum. Itu aja teks salawat yang lahir dari bibir Rasulullah. Jadi kalau kita betul-betul ngaku umat Muhammad ikut Rasul, maka salawat kita cukup kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah hari ini kan banyak salawat ulangan.
salawat Naria, salawat Kamila, salawat Badar, salawat Pulau, salawat Puncak. Kayaknya ke depan masih ada lagi 5 tahun ini. Salawat murah yang bukan dari Rasul. Jadi kita harus hati-hati mana yang ibadah makhluk, mana yang ibadah ghairul madan. Ada sembarangan Rasul. Siapa beribadah tanpa ada dasar, tanpa aku perintahkan dariku, bahwa tertolak. Inilah maka kita harus memahami posisi prinsip yang kedua, harus ittiba kepada Rasul. Wajah Anda punya pamjat Allah Masyaallah Muhammad. Itulah yang diperintahkan Rasul. Yang anak bagi lagi anak guru ayah kami tadi banyak diberi nang pangaran ini terbang tadi nang calon bupati Semantong memberi juga terbang seperti nang anak jadi anggota dewan tadi memberi juga terbang banyak barang bisa terbang amal macam itu harta pakai bukan guru ayah Allah Masyaallah Muhammad habis saya guru ayah itu ada rami kamu sudah beramian ada cek panggung kita berdiri jangan dimasukin nang grup-grup nah itu tuh nah ada itu dasar. Nah lalu yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah bahwa ibadah makna itu ibadah yang bersifat supra-rasional. Dia kadang bisa diotak-atik dengan akal, tapi itu wahyu dasarnya. Kadang bisa lagi akal lalu mau masuk ke dalam ranah yang itu adalah ranah wahyu. Jangan nyapanglah sembahyang subuh 4 rakaat, lagi segar, lagi dingin. Tapi yang mau sembahyang duhur aja jangan biar 2 rakaat ya. Karena mana orang pegawai, mana hari panas, nggak bisa apa itu. Itu ranahnya wahyu. Akal hanya boleh mengambil hikmah apa yang terjadi dari pelaksanaan ibadah itu. Jadi dia bersifat supra-rasional. Jangan lagi diakalani. Karena boleh masuk di situ sifat. Kita hanya menggali apa hikmah di balik itu. Akal hanya berfungsi rahasia apa yang terjadi di balik itu. Dan keabsahan ibadah makna itu tidak ditentukan oleh paham atau kada paham, tapi dia ditentukan oleh sesuai kada dengan syariat. Mohon paham kada paham itu hanya kualitas nilai ibadahnya. Tapi apakah itu ditentukan oleh sesuai dengan tidak dengan syariat? Banyak orang menggawi ibadah tapi kan sesuai dengan syariat. Sudah banyak kita contohkan dan hari ini masih terjadi korban lawan akikah. Orang banyak hendak berakikah, 4 orang berkorban pas kesumbangan sapi. Padahal berakikah itu punya Rasul kabasah. Ini tadi berjalan tadi banyak. Ulun waktu salat di Hasbunallah, mereka bercerita. Baik, ada orang datang ke sini hendak membuat berkorban, tapi masuk data berkorban cumanya niatnya berakikah. Ujar Tuhan Hasbunallah, kami di sini ada panitia akikah. Nah ada adalah panitia kurban. Jadi mungkin ada akikah, cari aja masjid nama ada panitia akikah. Dia salah jadi dia semua beli. Ada bapaknya banyak kan saya ngomongnya. Ini karena ada fatwa-fatwa liar yang kada paham. Kalau kita berakikah masuk orang berkorban, lalu kita sumbang sapi, syariatnya lepas. Sedangkan akikah di Rasul kabasah, kambing, kibas, biri, domba atau sejenisnya. Satu satani, seekor bagi anak perempuan, 2 ekor bagi anak laki-laki. Itu syariat. Dan boleh lepas syariatnya ini. Kalau menjadi pihak berdakwah, aku mengkambing dari cukup. Aku jamaah Al-Qur'an aku mendapatkan baru mengkambing dari pasar lagi. Aku sapi, aku ada di sapinya. Tidak bisa. Datangkan kambingnya dulu barang saya untuk akikah. Rasa ada cukup, tambahin telur puyuh kan lupa. Apa dulu sapi? Banyak anak ada mau makan kambing, ketupat, lontong, tambahin kan bapak. Tapi jangan
sapinya diikat, kambingnya dilepas, lepas syariatnya. Ini maksudnya ibadah malam harus sesuai dengan syariat. Nah inilah kenapa ini mengganti kajian kita malam ini. Tapi mudah-mudahan ini bisa memahamkan kepada kita bahwa pertama, ibadah itu harus ada dasar. Jangan melakukan ibadah hanya terpengaruh pada banyaknya orang menggaul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lagi dan lagi, sehingga kita dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkannya dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.